Oke, semuanya balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas topik yang penting nih, yang sering banget ditanya nih oleh para peserta, khususnya yang sudah pernah apply visa Amerika ataupun visa Australia ya guys ya. Jadi nanya gini, Ko Randi, ini saya misalnya ditolak ya, ataupun tidak lolos ya, tidak approve pada saat apply visa Amerika ataupun visa Australia gitu ya. Nanti itu untuk misalnya apply ulang lagi, itu kena biaya lagi gak sih kok gitu ya, atau kita bayar lagi gak sih gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau terangin dulu ya guys ya, itu biaya yang dicantumkan ya, ataupun sebenarnya berlaku dimanapun ya, berlaku di agent manapun gitu ya, itu hanya untuk satu kali apply gitu guys ya, untuk satu kali apply gitu ya. Jadi bukan namanya, bukan istilahnya all you can apply gitu, maksudnya nggak bisa apply terus-terusan gitu ya, tanpa dipungut biaya gitu ya. Sebenarnya bisa apply lagi gitu, tapi memang kena biaya lagi gitu ya. Biayanya berapa? Sama persis seperti apply pertama kali gitu ya guys ya. Oke, ini jadi biar clear semuanya ya. Jadi misalnya kalian nih misalnya apply nih bulan Januari misalnya gitu ya. Nah terus habis itu kalian di reject gitu ya, di reject. Nah terus kemudian kalian mau apply lagi gitu ya. Misalnya ambil contoh lah, jaraknya misalnya kasih sebulan, misalnya bulan Februari gitu ya. Bulan Februari kalian apply ya. Nah pada saat apply ulang lagi, itu kalian kena biaya lagi, persis biayanya seperti pas kalian awal apply gitu ya. Misalnya backend nanya, kok kita kalau misalnya apply lagi kena biaya lagi ya. Nah kalau itu silakan kalian misalnya bisa tanya ya ke embassy sendiri gitu ya guys ya, karena itu biaya dari embassy ya. Jadi pure biaya embassy itu nilainya sama persis seperti kalian apply awal gitu ya. Ya memang kalau dipikir, kalau misalnya kalian bisa apply berulang terus-terusan gitu ya, itu benar-benar sangat murah banget berarti ya. Maksudnya biayanya sangat murah banget, kalian bisa apply terus-terusan gitu ya. Dan kurasa itu nggak mungkin banget gitu ya, karena memang ini kan apply visa gitu ya, bukan apply semacam misalnya kursus ataupun apa gitu ya. Ini kan visa memang urusannya internasional, berarti memang biaya internasional seperti itu guys ya. Ini berlaku ke semua negara gitu ya, bukan Indonesia aja pada saat kalian apply. Misalnya kalian apply di orang misalnya Korea Selatan, ataupun misalnya kalian orang Thailand gitu ya, sama aja kalian kena biaya persis seperti kalian apply awal ya gitu ya guys ya. Jadi semoga ini nanti membantu kalian, maksudnya biar kalian paham ya guys ya, ini mengenai apa biaya ya. Nah kemudian untuk jarak apply yang aman, misalnya kalian sudah apply di Januari gitu ya, kok minimal berapa bulan lagi sih kita biar bisa apply lagi. Sebenarnya kalau misalnya untuk apply lagi, besoknya pun kalian misalnya setelah di reject gitu ya, kalian besoknya pun kalian apply pun bisa sebenarnya gitu ya. Cuma kalau bagi saya gitu ya, minimal itu kasih jeda waktu dulu 1 bulan. 1 bulan misalnya Januari, nah kalian misalnya apply lagi di Februari gitu ya, itu udah boleh. Ataupun interview misalnya di Februari pertengahan, nah itu udah boleh kok sebenarnya gitu ya. Yang penting jarak kalian pada saat apply, interview terakhir dan interview selanjutnya itu minimal sebulan ya, seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan bisa apply lagi, sebenarnya besoknya pun sebenarnya bisa-bisa aja, karena memang udah terbuka lagi slotnya ya, maksudnya untuk jadwalnya di interview udah terbuka lagi ya, meskipun cuma beda sehari ataupun 2 hari ya. Cuma batas minimumnya kalau di saya, maksudnya biar bagus ya, minimum sebulan lah. Jadi kesannya nggak terburu-buru banget nih orang, maksudnya buru-buru banget sih, ada apa sih gitu ya. Meskipun kan kita visa turis ya guys ya, visa turis maksudnya nggak yang buru-buru banget harus segera gitu ya, kecuali kalian misalnya udah ada event ya, misalnya kalian ada event segera, ataupun misalnya kalian berkunjung, misalnya ada saudara yang sakit segera urgent, nah itu kalian boleh, silakan boleh, maksudnya segera mungkin itu boleh, bebas ya. Apalagi misalnya kok ini kita ngubar event Piala Dunia nih gitu, kita mesti buru-buru banget, nah itu no problem, kalian mau langsung apply pun no problem ya, itu boleh-boleh aja, karena ada alasan yang kuat, ya. Jadi itu balik lagi, apabila kalian ada alasan yang benar-benar maksudnya make sense gak gitu ya, nih alasannya ini gue pengen buru-buru karena ada alasan seperti ini ya. Kalau misalnya ada alasan yang kuat, itu kalian boleh langsung segera apply, no problem ya. Oke, demikian dulu video saya hari ini guys ya. Semoga membantu kalian semua, semoga mencerahkan kalian semua mengenai biaya biaya apply ulang itu seperti apa, dan berapa lama jeda waktu yang tepat ya guys ya untuk apply ulang ya. Oke, see you on the next video. Dadah guys.